Inilah 4 panglima perang suku Dayak di Pulau Kalimantan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, jangan di skip agar tidak salah paham. Sejak lama sebelum penjajahan Belanda, suku Dayak sudah dikenal sebagai suku paling ditakuti, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pasalnya suku Dayak diketahui memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Apalagi suku yang mendiami tanah Borneo ini juga memiliki panglima perang yang bisa menumpas semua musuh suku Dayak dengan sekali tebas. Gelar dan julukan panglima pada sosok orang Dayak tidak muncul dengan sendirinya, namun ada karakter dan ciri khas yang membuatnya dikenal dan layak disebut panglima. Konon, sosok panglima suku Dayak tak bisa sembarangan ditemui. Tentang mengapa bisa begitu, masih menjadi pertanyaan yang belum terpecahkan. Banyak yang mengatakan bahwa sosok panglima hanya muncul jika suasana memanas, bahkan hanya saat kondisi perang. Panglima suku Dayak yang selama ini banyak dikenal adalah Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Padahal masih banyak panglima-panglima lainnya yang juga sama misteriusnya dan katanya memiliki berbagai kesaktian. Berikut ini adalah beberapa panglima yang ada dalam suku Dayak. 1. Panglima Naga. Semua panglima Dayak rata-rata sangat sulit ditemui, tetapi kalau boleh dibilang yang paling sukar dijumpai dari semuanya adalah Panglima Naga. Panglima Naga juga yang paling dihormati. Semua tentangnya masih sangat misterius. Jangankan rupa, kekuatannya saja juga banyak yang tidak tahu. Meskipun begitu, sosok satu ini dipercaya sangat kuat. Diceritakan bahwa Panglima Naga Sabui bertempat di gunung. Konon, orang-orang Dayak meyakini bahwa ada gunung tempat Naga Sabui. Hanya saja, panglima ini selalu nomaden, berpindah-pindah tempat dan selalu hilang dari pandangan mata. Lantaran panglima naga sangat misterius maka hampir-hampir susah untuk dikulik lebih dalam. Jangankan orang luar, masyarakat Dayak sendiri pun tak mudah untuk bisa menjumpai para panglima tersebut. Panglima naga suku Dayak sangat sulit untuk ditemui, konon saat terakhir sosoknya terlihat pada masa penjajahan dulu. Sampai sekarang sosok Panglima Naga masih dipercayai keberadaannya. Namun hampir mustahil untuk bisa bertemu dengannya karena hidupnya yang berpindah-pindah dari puncak gunung satu ke gunung lainnya itu. 2. Panglima Api. Menurut cerita, Panglima Api berasal dari suku Dayak Iban. Sama seperti panglima lainnya yang tidak muncul sehari-hari, Panglima Api hanya muncul saat terjadi perang dan semua pasukan hampir terdesak atau dipukul mundur. Maka dikatakan saat Panglima Api muncul dan membuat semua pasukan musuh akan tewas disebabkan jilatan api yang membakar mereka. Kemunculannya tidak hanya untuk memberikan energi pada suku Dayak melalui roh Kamangtariu, tapi Panglima Api juga akan turun langsung menumpas habis para musuh suku Dayak. Konon Panglima Api bisa menghabisi semua pasukan musuh dengan sekali hembusan apinya. Saat perang telah usai, semua pasukan diharuskan kembali ke kampung masing-masing dan menjalani rutinitas seperti biasa. Setelah berada di kampung halaman, mereka diharuskan menjalankan ritual untuk pengembalian roh Kamangtariu. Hal ini dimaksudkan agar roh yang telah menolong pasukan saat perang dapat kembali ke alamnya dan tidak mengganggu orang-orang suku Dayak. 3. Panglima Angsa. Sosok panglima ini punya dua nama lainnya, kadang dia disebut Panglima Guntur dan kadang juga dia disebut Panglima Kilat. Semua nama tersebut sebenarnya menggambarkan kekuatannya yang mengerikan. Konon menurut cerita, kemunculannya akan dibarengi dengan guntur dan saat berperang dia dapat menghabisi ratusan orang dengan tebasannya yang secepat kilat. Hanya saja, sosok Panglima Angsa ini juga sangat misterius. Bukan hanya karena dia baru muncul saat terjadi perang tapi juga karena keberadaannya yang nyaris tidak bisa diketahui. Tapi menurut cerita, jika Panglima Angsa muncul maka bisa dipastikan akan banyak korban dari musuh suku Dayak. Sosok satu ini juga sangat misterius karena seolah mustahil untuk ditemui sembarang waktu. Dan sama seperti para Panglima Dayak lainnya, sang kilat hanya akan muncul ketika terjadi peperangan saja. Ketika sosok satu ini keluar, maka bisa dipastikan bakal terjadi korban besar di pihak lawan. 4. Panglima Sumpit. Suku Dayak juga masih punya satu panglima yang tidak kalah hebatnya, dia dikenal dengan nama Panglima Sumpit. Menurut cerita sosok panglima ini punya kekuatan yang sangat mengerikan dengan menggunakan sumpitnya. Konon dia bisa memerintahkan sumpit suku Dayak untuk terbang dan membunuh musuhnya. Hanya saja sama seperti panglima perang lainnya, keberadaan Panglima Sumpit juga masih misterius. Kalau dilihat dari kemampuan semua panglima suku Dayak tersebut,
Sebenarnya tidak heran kenapa di zaman penjajahan dulu tanah Borneo Kalimantan sangat sulit untuk ditaklukkan Belanda dan Jepang. Jika konon senjata Mandau lekat dengan Panglima Burung, maka Sumpit dikatakan erat kaitannya dengan Panglima Sumpit. Mandau dan Sumpit sendiri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di pedalaman hutan Kalimantan. Sumpit-sumpit asli milik suku Dayak bernilai tinggi bagi masyarakatnya. Karenanya tidak dijual di pasaran. Sumpit-sumpit yang beredar hanyalah replika. Di beberapa desa, beberapa orang suku Dayak masih menggunakan sumpit.